mens normal itu biasanya tidak lebih dari 80 cc selama haid. Oke. Ya patokannya tidak lebih dari 3 pembalut. Operasi zaman now itu kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Laparoskopi ini adalah operasi minimal invasif dengan lubang kecil aja. Hanya setengah sampai 1 cm luka di perut. Kecil banget ya. Iya. Hai Maya Friends, selamat datang di Maya pada Hospital Podcast bersama dengan saya Dania Najmi. Di episode kali ini kita akan bahas nih untuk para perempuan, kalau haidnya itu deras banget, itu normal atau enggak sih? Nah, untuk membahas pertanyaan tersebut, kita hari ini sudah kedatangan Dr. Caroline Tirtajasa, SPOG Kaver, yaitu seorang spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi, dan juga ahli bedah laparoskopi. Halo Dr. Caroline, selamat Halo siang. Nadia, selamat siang. Siang Apa dok. kabar? Baik, sehat-sehat dok? Sehat. Baiklah dokter, di episode kali ini kita akan bahas nih mengenai haid yang deras sekali itu normal atau enggak. Karena banyak nih pertanyaan yang masuk dari Maya Friends mengenai hal itu. Kadang-kadang tuh saking derasnya sampai lemes banget badannya ketika lagi haid. Nah ini tuh sebenarnya normal gak sih dok, dan penyebabnya tuh apa? Oke. Jadi haid atau mens yang deras sekali itu tentu saja tidak normal ya. Apalagi kalau saking derasnya sampai menimbulkan kondisi yang disebut anemia. Anemia atau kurang darah. Kondisi anemia secara klinis kita bisa lihat pasiennya pucet biasanya ya. Kok dibuka nih matanya juga pucet ya, terlihat tangan-tangannya juga telapak tangan pucat. Tapi yang lebih akurat kita cek HB tuh, hemoglobin darah. HB normal itu range-nya antara 12 sampai 14. Jadi kalau kurang dari 12 berarti dia sudah masuk dalam kondisi anemia. Biasanya kondisi anemia pada perempuan itu penyebabnya khas tuh. Mostly ya sebagian besar itu karena mensnya banyak tadi. Ya mens yang banyak dan deras. Patokan banyaknya bagaimana? Nah mens normal itu biasanya tidak lebih dari 80 cc selama haid. Ya patokannya tidak lebih dari 3 pembalut penuh per hari ya per 24 jam. Kalau lebih dari itu berarti sudah hitungannya banyak. Ya, segeralah datang cek ke dokter. Biasanya ada penyebabnya tuh kenapa mens banyak. Yang tersering penyebab mens banyak adalah miom. Ya, miom ini tumor kandungan yang berasal dari otot rahim itu sendiri berupa benjolan. Ya, selain miom sebetulnya ada juga yang namanya adenomyosis. Adenomyosis itu benjolan juga, tumor kandungan juga di otot rahim, tapi dia bedanya dengan miom blur dia. Blur dengan otot rahim sekitarnya. Kalau miom dia masih sealed, batasnya tegas. Ya, satu lagi penyebab mens banyak bisa juga dari penebalan dinding dalam rahim yang kita sebut hiperplasia endometrium dan juga polip endometrium. Itu juga benjolan kecil-kecil yang letaknya di dinding dalam rahim. Semuanya itu bisa menyebabkan mens yang banyak. Ya. Oke, nah tadi dokter sempat mention juga mengenai miom atau biasa disebut mioma juga ya dok ya? Betul. Nah, ada pertanyaan juga nih dari Maya Friends. Kalau mioma bedanya sama kista tuh apa? Karena kan mirip-mirip ya sebenarnya, benjolan juga sama, dan kista juga sering sekali disebut sebagai salah satu permasalahan ya untuk perempuan gitu. Nah bedanya apa sih dok sebenarnya? Nah bedanya miom dan kista, kalau miom ini tumor kandungan yang tumbuhnya di rahim karena dia berasal dari otot rahim. Kalau kista tumbuhnya di indung telur atau ovarium. Jadi beda lokasi. Beda lokasi dan beda organ yang terkenanya beda. Penata laksanaan juga nanti beda. Untuk membedakannya sebetulnya gampang, tinggal melakukan USG transvaginal untuk bagi para nyonya ya yang sudah menikah, atau USG transrektal dari lubang dubur untuk para nona yang belum nikah. Ya, dari situ kita dengan mudahnya bisa membedakan apakah ini sebuah miom atau sebuah kista, itu terlihat dengan jelas. Baik. Terus dok, kalau mioma atau kista ini sebenarnya sifatnya jinak atau ganas gitu, atau both tuh juga punya tingkatannya masing-masing? Oke, jadi kalau dia pure miom ya, sebetulnya dia masih jinak. Ya, kan sebuah miom berubah ke arah cancer itu kurang dari 1% sebetulnya. Ya. Nah, kalau kista tergantung dari jenis kistanya, karena kista itu berpuluh-puluh jenisnya. Kalau jenis kistanya itu kista simple atau kista folikel saja yang kulitnya tipis, isinya bening ya, cairan yang jernih, itu biasanya rata-rata jinak. Ya, ada juga yang namanya kista endometriosis. Ini banyak sekali nih mengenai para perempuan ya, terutama yang keluhannya mensnya sakit. Ya, kista endometriosis atau penyakit endometriosis namanya.
Nah biasanya isinya itu cairan seperti coklat leleh, coklat coki-coki, yang kental ya. Itu biasanya masih jinak juga ya. Ada beberapa kista yang mempunyai ciri-ciri ke arah kanker indung telur, yang ciri-cirinya ke arah ganas. Itu bisa terlihat sebagian besar lewat USG dan pemeriksaan tumor marker nantinya. Biasanya dia mengandung bagian padat di dalamnya, dinding kistanya juga lebih tebal, ya. Kemudian juga disertai dengan asites atau penumpukan cairan di rongga panggul. Itu juga salah satu ciri-ciri kista yang menuju ke arah ganas. Selain haid yang deras nih dok, kira-kira apakah ada gejala lain yang muncul nih di perempuan kalau ada kista atau mioma pada kandungannya? Jadi selain mens yang deras dan banyak tadi, biasanya juga disertai rasa nyeri, ya, mens yang sakit ya. Jadi mens banyak dan mens nyeri. Dan juga ada yang keluhannya nyeri perut bawah dan perdarahan bercak di luar siklus haid normal, ya, atau mens yang tidak teratur ya. Habis mens kok stop berapa hari mens lagi, ya, dan juga ada yang bisa disertai nyeri perut yang hebat saat mens. Ya, itu biasanya gejala-gejala yang mencirikan si penderitanya mempunyai miom atau kista. Baik dok. Kalau penderitanya pada perempuan nih dok, paling banyak tuh di usia berapa sebetulnya untuk kista dan mioma ini? Biasanya wanita usia reproduksi ya. Wanita usia reproduksi itu ya 25 tahun ke atas. Ya. Tapi umur 40 tahun ke atas juga sering. Biasanya mungkin prosesnya sudah dimulai dari perempuan tersebut umur 25, 30 ya, dan baru menimbulkan gejala kalau tumornya sudah besar. Saat dia umur 40 atau 40 tahun ke atas baru tuh muncul keluhannya, mens banyak, mens sakit ya. Karena biasanya ukuran si kista atau miomnya juga sudah cukup besar untuk menimbulkan gejala yang lebih parah. Baik. Tapi berarti kalau kayak gitu untuk perempuan yang belum haid gitu atau perempuan yang sudah menopause gitu, mungkin aja tidak ada mioma atau kistanya ya, maksudnya sebelum mengalami menstruasi, atau kalau memang tidak ada kemudian menopause agak tidak mungkin untuk muncul gitu tiba-tiba. Bisa banget. Bisa ya? Banget. Jadi saya pernah ketemu kasus miom itu anak umur 16 tahun. 16-17 tahun itu sudah bisa terkena, wanita usia reproduksi. Penyakit seperti endometriosis ya, dalam stadiumnya yang paling dini, endometriosis stadium 1-2 itu keluhannya mens sakit biasanya. Itu sudah bisa ditemukan saat si pasiennya umur 12 tahun, 13 tahun sudah, saat dia mengalami mens pertama. Saat pubertas itu dimulai sudah bisa ditemukan. Itu yang paling dininya ya, kalau pada anak-anak usia pubertas bisa. Ya. Nah sekarang pada wanita menopause bagaimana? Wanita menopause kalau dia punya miom dari sebelum menopause, saat menopause pun miom tidak akan hilang. Baik. Prinsip tumor kandungan seperti miom, kista itu hanya hilang kalau diangkat. Baik. Ya, jadi kalau tidak diangkat, meskipun Anda menopause, dia akan tetap di situ. Ya, seharusnya respon normalnya dia akan mengecil sesuai dengan mengecilnya rahim saat menopause sudah di atas 5 tahun. Ya, di atas 5 tahun rahim akan ciut. Ya, miom harusnya dia ikut ciut. Tetapi selama Anda memelihara miom, ya meskipun sudah menopause, ya harus lakukan screeningnya tetap jalan tuh. Ya, pap smear, USG transvaginal terutama, dilihat-lihat dong miomnya, jangan sampai tiba-tiba besar mendadak, berarti perubahan ke arah cancer. Dan harus diwaspadai pada usia menopause, makin tua kita, risiko cancer ginekologi juga makin tinggi. Baik. Ya, bukan makin terbebas dari kanker ginekologi, bukan ya, karena aging proses pada sel itu meningkatkan kejadian kanker. Itu. Jadi tetap harus waspada meskipun sudah menopause. Baiklah, jadi kalau pemeriksaannya nih dok, yang pertama itu adalah USG transvaginal tadi ya? Betul. Terus kalau terapinya ada nggak sih dok? Misalnya sudah kayak nih sudah terkena mioma atau kista gitu, ada terapinya nggak nih kira-kira yang bisa dijalankan nih oleh Maya Friends? Baik, jadi terapinya sekali lagi tadi tumor kandungan, miom, kista, polip, adenomyosis itu hanya hilang kalau diangkat. Iya. Obat-obatan seperti suntikan penekan hormon, obat pil untuk menekan hormon juga, itu sebetulnya terapi sementara. Sementara menunggu sampai operasi bisa dilakukan, ya. Nah, untuk mengangkatnya sebetulnya nggak perlu takut-takut amat sih, ya. Operasi zaman now itu kita bisa lakukan dengan laparoskopi. Laparoskopi ini adalah operasi minimal invasif dengan lubang kecil aja. Hanya setengah sampai 1 cm luka di perut. Kecil banget ya? Iya, karena lubangnya kecil, jauh lebih tidak sakit dan sembuh jauh lebih cepat daripada operasi konvensional yang black biasa seperti sesar itu.
Prinsipnya makin lebar luka operasi dia makin sakit. Ya, dengan laparoskopi ini pasien tentunya sangat nyaman. Dia lebih tidak sakit, bisa balik ke aktivitas normalnya juga jauh lebih cepat. Dan prosedur laparoskopi ini sangat cocok tuh buat pasien-pasien yang masih ingin mempertahankan fungsi fertilitasnya. Masih mau hamil, ya, atau susah hamil dia mau hamil. Itu sangat cocok karena resiko perlengketan sesudah operasinya sangat minim, sangat kecil. Oh, baik. Ya, jadi lukanya juga sembuh dengan baik. Baik, jadi kalau dengan laparoskopi itu lukanya lebih kecil, waktu penyembuhannya lebih cepat dan juga rasa sakitnya tidak, ya rasa sakitnya minim ya bahasanya ya. Hampir tidak berasa. Oh, hampir tidak berasa malah ya dok. Betul. Wah, baiklah, dan ini yang ngomong adalah langsung dari ahli bedah laparoskopinya nih Maya Friends, jadi terbukti ya. Baik dok, pertanyaan terakhir kalau dari aku nih. Apakah gaya hidup dari Maya Friends sendiri, dari perempuan itu mempengaruhi juga dia bisa punya kista atau mioma, atau apakah ada faktor-faktor resiko tertentu yang bisa nih menyebabkan kista atau mioma yang mungkin Maya Friends di sini harus waspadai gitu kalau memang ada di kehidupan Maya Friends? Silakan dok. Iya, betul. Jadi basically penyebab tumor kandungan ini tidak diketahui. Kalau mau tahu penyebab persisnya apa kita nggak tahu. Karena dia penyebabnya multifaktor. Multifaktor di sini adalah interaksi antara faktor hormonal, genetik, dan lingkungan. Oke. Hormonal dan genetik kita nggak bisa apa-apain ya, karena udah dari sononya dikasihnya sama Tuhan seperti itu. Ya, yang bisa kita modify adalah faktor lingkungan. Lingkungan di sini sebetulnya termasuk polutan lingkungan, ya, lifestyle kita bagaimana, pola makan, pola berolahraga, check up ginekologi dilakukan atau tidak, itu semuanya mempengaruhi kejadian-kejadian tumbuhnya si miom atau kista ini, ya. Ya sebisa-bisanya kita sebagai manusia lakukan adalah hidup sehat tentunya, healthy lifestyle, dan terutama jauhi polutan lingkungan. Polutan lingkungan jangan dianggap remeh karena zaman now polutan lingkungan tuh ada di mana-mana. Mulai dari asap rokok, kendaraan bermotor, plastik, terutama mikroplastik, ya, suntikan hormon yang ada di daging, ya. Boraks atau formalin yang ada di daging olahan, pengawet, pewarna. Daging olahan tuh sosis, siomay, bakso, nugget misalnya atau burger ya. Jadi makanan itu harus makanan sehat sesuai dengan bentuk aslinya di alam dan diolah tidak macam-macam dengan bumbu dan ya saus segala macam yang dengan pengawet. Itu healthy lifestyle itu penting. Baik, jadi itu faktor yang sebenarnya kalau dipikir-pikir emang itu tips general ya untuk hidup sehat, tapi memang itulah kuncinya Maya Friends. Baiklah Dokter Caroline, sebagai penutup boleh dong kasih sedikit tips nih ke Maya Friends yang ada di rumah. Bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan organ kandungan dok untuk Maya Friends yang perempuan nih? Silakan Dokter Caroline. Jadi untuk semua Maya Friends ya, untuk terutama yang perempuan ya, jadilah perempuan pintar dan sehat. Perempuan pintar menimba ilmu untuk kesehatan reproduksi dengan menonton podcast seperti ini yang tentunya ya narasumbernya juga seorang dokter ahli. Jadi ilmunya udah pasti nggak salah gitu ya. Dan kita sekali lagi yang pertama lakukan check up ginekologi secara rutin. Ya, pap smear dan USG transvaginal. Dua itu check up ginekologi. Jadi kalau ada miom, kista, atau misalnya calon kanker mulut rahim itu bisa diketahui secara dini, ya. Dan check up ginekologi ini termasuk salah satu healthy lifestyle. Jadi healthy lifestyle itu banyak, makan makanan sehat, sekali lagi tadi yang terbebas dari polutan lingkungan, ya, olahraga, tidur cukup 8 jam sehari, dan satu lagi jangan lupa check up kesehatan secara umum, terutama check up ginekologi, pap smear dan USG transvaginal tadi, ya. Dan kalau ada penyakit ya atau keluhan, jangan dibiarkan tunggu parah, ya. Segera datang dan check up. Misalnya mens banyak atau mens nyeri atau nyeri perut bawah atau keputihan misalnya. Segera datang cek. Karena kalau penyakit sudah tambah parah, udah lebih susah juga ngobatinnya. Ya seperti kista tadi, kista tambah besar, habis cadangan sel telur. Untuk hamilnya lagi nanti susah. Ya, jadi penyakit itu sedini mungkin kita atasi, tingkat keberhasilannya makin baik dan kesembuhannya juga makin tinggi. Baik dok, dan kalau boleh sedikit menambahkan untuk medical check up-nya itu dilakukan minimal 1 tahun sekali, betul ya? Minimal ya, jangan lewat ya. Minimal ya Maya Friends ya, jadi kalau mau setahun 2 kali juga nggak apa-apa per 6 bulan gitu misalnya. Sama sekali tidak apa-apa ya. Iya.
Baiklah, terima kasih banyak Dokter Caroline atas Sama-sama. waktunya. Dan terima kasih banyak Maya Friends yang sudah menonton episode kita di hari ini. Jangan lupa untuk subscribe Spotify dan juga YouTube dari Maya Pada Hospital. Dan juga untuk informasi lainnya, jangan lupa untuk follow Instagram Maya Pada Hospital. Salam selangkah lebih sehat, Maya Pada Hospital, teman sehat gue. Sampai jumpa.